Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurse Handayani Sitorus, Magister Keperawatan, dosen tetap program studi Diploma 3 Keperawatan, Politeknik Hang Tuah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait tentang mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program Diploma 3 Keperawatan di semester 3 dengan kode mata kuliah MBB 129 dengan bobot SKS 2 SKS terdiri dari teori 1 SKS dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah tersebut diselenggarakan 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama adalah 14 kali pertemuan materi dan penugasan atau role play, dan 2 kali pertemuan untuk pertemuan ujian semester, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Luaran mata kuliah ini diharapkan mahasiswa tidak hanya dibekali dengan teori saja, tapi dengan skill laboratorium. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan yaitu mampu menguasai, memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Kedua, mampu melakukan komunikasi yang terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan pada klien melalui kerja tim. 3. Mampu memberikan pendidikan kesehatan dalam asuhan keperawatan dengan mengembangkan keterampilan komunikasi dan memanfaatkan informasi ilmiah. Terakhir, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip-prinsip caring sesuai dengan kode etik. Proses pembelajaran di mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan ini, saya menggunakan dia, delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery di sini, saya menggunakan dua item, yaitu salah satunya adalah mahasiswa menggunakan textbook yang sudah ada di dalam RPS, menggunakan textbook tersebut untuk menyelesaikan tugas maupun pada saat melaksanakan role play. Kemudian di sini adalah yang kedua, case study di kelas, di mana di sini nanti saya akan memberikan kasus di sini, kemudian mahasiswa secara individu mengerjakan kasus dan ada juga mengerjakan kasus melalui role play dengan kelompok. Kemudian untuk interaction di sini, saya berinteraksi di kelas dengan metodenya adalah aktif atau dua arah, aktif dengan tanya jawab dan sebaliknya diskusi juga. Kemudian menggunakan media WA pada saat mahasiswa melakukan penugasan maupun pada saat mereka mendapatkan tugas untuk melaksanakan role play. Kemudian yang terakhir adalah asesmen. Saya menilai mahasiswa pada saat proses di akhir. Tapi sebelum proses di akhir ini, di awal saya sudah menjelaskan pada saat kontrak program dengan mahasiswa terkait tentang penilaian. Untuk asesmen format, ada dua asesmen di sini, salah satu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Untuk format asesmen formatif di sini, saya melakukan penilaiannya melalui penugasan individu, penugasan kelompok berupa role play, serta penilaian sikap sesuai yang tertera di dalam RPS. Kemudian untuk asesmen sumatif di sini penilaian akhir berupa UTS dan UAS. UTS dan UAS sesuai dengan yang ada di dalam RPS tersebut. Adapun kajian materi pada saat proses perkuliahan 14 kali pertemuan terdiri dari konsep dan teori dasar manajemen, kedua konsep manajemen keperawatan dan manajemen asuhan keperawatan, ketiga adalah konsep kepemimpinan dalam manajemen keperawatan, keempat konsep perencanaan dalam manajemen keperawatan, kelima konsep pengorganisasian dalam manajemen keperawatan, keenam konsep pengaturan ketenagaan dalam manajemen keperawatan, 7 konsep pengarahan dalam manajemen keperawatan, 8 konsep pengawasan dalam manajemen keperawatan,
9. Konsep pengendalian mutu dalam asuhan keperawatan. Kemudian pertemuan ke-10 sampai 14 adalah praktik manajemen keperawatan baik di ruang kelas sesuai dengan mengerjakan tugas individu dan role play kasus yang ditemukan pada saat di ruangan perawatan yang ada di rumah sakit sesuai dengan case status, case studi yang mahasiswa atau kelompok dapatkan. Referensi pembelajaran sesuai yang saya jelaskan dari awal, referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini berupa buku-buku referensi yang ada kaitannya tentang kepemimpinan dan manajemen keperawatan, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kepembaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, khususnya di dalam manajemen keperawatan. Baiklah, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah kepemimpinan dan manajemen keperawatan pada pertemuan ke-6. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, pagi ini adalah pertemuan ke-6 dan ke-7 dalam proses mata kuliah manajemen keperawatan. Ya, dari awal kita perkuliahan kemarin Ibu sudah menjelaskan terkait tentang RPS. Ya, tapi Ibu akan jelaskan lagi di sini RPS-nya. Kenapa harus Ibu jelaskan lagi RPS di sini? Untuk mengingatkan kembali. Ya, kalau di dalam manajemen itu kami adalah tim. Ya, Ibu selaku pengampu, kemudian ada juga dosen-dosen yang tim Ibu yang mengajar. Ya, kayak kemarin sudah ada yang mengajar Pak Burhan. Ya, kemudian ada Pak Wawan sudah masuk juga. Ya, kebetulan nanti Ibu akan masuk di sini adalah mengajar tentang pengaturan ketenagaan perawat. Ya, itu ada di mana? Gitu ya. Nanti kan di sini Ibu sudah jelaskan dari awal itu ada yang disebut dengan CPL. Ya, oke, ini CPL. Ibu akan menjelaskan tentang di sini ada poinnya adalah poin 5 tentang konsep pengaturan ketenagaan. Ya, ada beberapa item di situ, tapi yang pagi ini adalah Ibu menjelaskannya tentang ketenagaan. Ya, ketenagaan itu nanti bagaimana cara menghitung ya kebutuhan di setiap ruang rawat ya, karena kebutuhannya pasti setiap rawat itu pasti berbeda-beda. Ya, yang sering kendala sekarang adalah pasti bilangnya adalah selalu ada kata-kata perawat kurang. Ya, perawatnya kurang, ya pasti selalu itu. Padahal adalah ada yang tidak diperhatikan karena kebutuhan setiap ruangan, kemudian kebutuhan dari klasifikasi pasien pun nanti akan berbeda. Ya, ini adalah RPS yang sudah awal. Ya, kemudian ini Ibu, ya Ibu mengingatkan aja, Ibu pengampu sama tim ya. Kemudian nanti di sini ada ya untuk evaluasinya. Ya, evaluasinya ya Ibu tidak harus jelaskan lagi, Ibu hanya nanti menjelaskan di sini pertemuannya adalah tentang pertemuan ke-6. Ya, mampu memahami pengaturan ketenagaan dalam manajemen, di mana tujuan setelah melakukan pembelajaran ini diharapkan ya peserta didik atau mahasiswa mampu ya, mampu mengatur atau menghitung jumlah kebutuhan ya tenaga keperawatan di setiap ruangan. Ya, kemudian mahasiswa atau peserta didik mampu menghitung ya. Menghitung apa lagi? Menghitung kebutuhan perawat sesuai dari klasifikasi ketergantungan pasien. Nanti akan Ibu jelaskan seperti apa ketergantungannya. Ya, ini adalah RPS Ibu. Jadi Ibu maksudnya adalah di sini sebelum UTS. Ya, jadi ini adalah nanti masuk di dalam bahas atau soal untuk UTS, ujian tengah semester. Bisa dipahami? Ya. Oke, berarti Ibu lanjut langsung ke teorinya saja ya. Ya. Oke, mengatur ketenagaan dalam manajemen keperawatan. Ya, mengatur ya, tenaga berarti kita.
Ya, kebutuhan siapa? Otomatis adalah kebutuhan yang ada di rumah sakit, pelayanan kesehatan. Seperti apa? Ya, nanti kalau kalian sudah lulus akan terjun, ya. Siapa sih yang menghitung? Nanti dilihat. Ya, siapa saja bisa menghitung. Ya, karena bagaimanapun nanti kan posisi kamu tidak hanya perawat pelaksana. Ya, siapa tahu sudah jadi katim, karu, ya, atau sudah sampai supervisor. Ya, supervisor itu di atas, ya, yang bisa nanti mensupervisi, ya, itu nanti untuk topik teori selanjutnya. Yang di sini adalah ketenagaan, ya. Kalau ibu tanya, kemarin sudah masuk tentang manajemen, pasti kalau ibu tanya setiap orang pasti berbeda-beda. Beda-beda enggak? Nah, oke, nih Pak Imron. Kalau menurut Pak Imron, apa sih manajemen? Manajemen itu merencanakan, terus mengaplikasikan, lalu terakhir mengevaluasi. Ya, merencanakan. Ya, sama seperti kamu nih, semester berapa sekarang? 4 atau berapa? 3? Hah? Mau semester 4? Enggak mau naik? Hah? Enggak mau naik? Hah? Oke, ya. Berarti ada nggak planningnya? Ada nggak planning rencananya? Ya, yang kemarin contohnya indeks prestasinya kurang memuaskan, berarti di semester ini ditingkatkan. Itu tadi kata Pak Imron, ada rencana, ada perencanaan. Ya, itu yang harus kita bahas hari ini. Ya, jadi nanti pada saat proses ibu menjelaskan, ada yang kurang paham boleh ditanyakan langsung. Ya. Oke, ini adalah undang-undang. Makanya kita bangga sebagai perawat. Karena kita bagaimanapun kita diatur nih, ada Undang-Undang Keperawatan nomor 38 tahun 2014. Ya, bisa dilihat keperawatan adalah salah satu pasti identik kita adalah asuhan keperawatan, ya. Karena itu adalah ranah kita, nggak usah mikirin yang lain. Ya, ini adalah asuhan keperawatan baik individu, ya, keluarga, kelompok masyarakat, ya, baik itu sehat maupun sakit. Ya, itu adalah dalam konsepnya adalah asuhan keperawatan. Kemudian apalagi yang dikatakan pelayanan. Ya, ada pelayanan, ada praktik, ya, ada asuhan, ada STPR, ada SIPP, kewajiban dan dalam praktik perawatan. Jadi ini undang-undang yang mengatur kita. Jadi kamu tidak rugi masuk jadi perawat. Harusnya bangga jadi perawat. Ya, ini adalah undang-undang yang sudah mengatur, semua diatur. Jumlah dan komposisi tenaga keperawatan yang ada saat itu. Ya, yang ada saat itu di mana? Di pelayanan rumah sakit. Ya, nanti hitung secara keseluruhan total perawat. Nanti dibagi lagi dengan jumlah tempat tidur atau bidang-bidangnya. Ya, kayak bedah penyakit dalam, bedah umum, ada penyakit anak dan lain-lain. Itu nanti diperhatikan. Kebijakan pengaturan dinas. Ya, di dalam ya manajemen itu tidak ada namanya dinas 24 jam. Ya, tubuh kita itu juga butuh istirahat. Makanya di sini faktor tenaga harus dilihat. Kebijakan pengaturan dinas seperti apa. Ya, makanya kenapa ya pada saat kalian jadwal dinas kemarin praktek klinik KD diatur nggak jadwal dinasnya? Jaga pagi, jaga sore. Dan itu pun kita perhatikan, oh ya ini karena masih tingkat 2, oh belum boleh dinas malam. Ada beberapa faktor yang harus diperhitungkan. Sama dengan kebutuhan di rumah sakit pun sama. Ya, kemudian ada peran, fungsi, dan tanggung jawab si perawat. Saat itu dia sebagai apa tugasnya? Sebagai karukah, sebagai katingkah, sebagai PPK, atau sebagai supervisor? Berbeda, ya. Kemudian perlu diperhatikan juga tingkat pendidikan. Ya, tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Ya. Kemudian keterbatasan tenaga keperawatan yang profesional dan spesialis. Ini diharapkan sekarang sudah ada di setiap rumah sakit. Ya. Oke, kemudian faktor ketiga, faktor lingkungan.
Dari tiga ini siapa sih Bu yang mempengaruhi? Semua mempengaruhi, tidak bisa dipilih salah satu. Karena tiga-tiganya selalu keterkaitan, tidak bisa dilepas. Ya, kemudian di sini untuk lingkungan, tipe dan lokasi rumah sakit. Ya, dilihat lagi nanti. Ya, kebutuhannya dari tipe rumah sakit A beda penghitungannya, rumah sakit B beda, rumah sakit C, D pasti berbeda. Ya, kemudian fasilitas jenis pelayanan, metode pemberian asuhan keperawatan seperti apa? Ya, yang tadi Bu katakan, goalnya, tujuannya apa sih dari setiap rumah sakit itu beda-beda. Ya, kemudian kelengkapan peralatan. Jangan disamakan rumah sakit tipe A ke tipe D, jauh beda. Ya, jangan disamakan rumah sakit di kota dengan rumah sakit di desa. Ya, pasti ada kurangnya. Ya, tapi pasti ada kurangnya ini, makanya dikatakan dia kelengkapan. Tapi diharapkan, ya, antara kebutuhan peralatan di kota, rumah sakit kota dengan desa itu tidak jauh. Tapi masih ditemukan ada beberapa yang perbedaan. Akhirnya sering dengar dirujuk pasiennya. Ya, dari tipe rumah sakit pun bisa dirujuk ya. Kemudian pelayanan penunjang dari bagian lain seperti lengkap nggak sih laboratoriumnya di lingkungan atau di rumah sakit tersebut? Ada nggak radiologinya? Ada nggak farmasinya, gizi dan kebagian kebersihan? Semua ini diatur dalam faktor lingkungan. Ya. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan tenaga keperawatan. Ya, makanya nanti kita akan lihat ya, seperti kebutuhan perawat yang bagaimana, ada non medis, ya, dan lain-lain. Nanti kita akan lihat di sini. Oke, inilah yang tadi katakan klasifikasi tingkat kebutuhan. Ini kalian harus ingat nih, kriterianya. Ada yang dikatakan kalau dia kriteria minimal atau di sini perhatikan di sini berarti dianggap mandiri. Berarti dia hanya membutuhkan apa? Perawatan itu adalah 1 sampai 2 jam per 24 jam. Harus bisa membedakan. Ya, dengan kriteria seperti apa? Kebersihan diri, ganti pakaian mandiri, dan yang lain-lain bisa dilihat tuh, perawatan luka sederhana. Ini adalah kriterianya, ini golongannya, tingkatannya. Oke, kita lanjut lagi ke B, perawatan parsial. Ya, tenaga perawatnya bagaimana nih? Hanya butuh 3 sampai 4 jam per 24 jam nih. Jadi kriterianya seperti apa? Ini bisa diperhatikan. Ya, kebersihan hampir mirip, kemudian observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam, ambulasi dibantu, ya, jika pasiennya menggunakan kateter, diperhatikan, sampai prosedur khusus, ada nggak pada pasien-pasien yang dia parsial. Oke, kemudian terakhir adalah perawatan total care. Apa dikatakan di sini? Tingkat pendidikan atau pengalaman kerja sangat dibutuhkan pada saat penghitungan kebutuhan atau pengaturan tenaga. Salah satu adalah ini dihitung karena ada regulasi untuk penghitungan di dalam akreditasi setiap rumah sakit. Supaya nanti dilihat siapa yang mengambil keputusan, ya, siapa yang bisa menganalisis, ya, kemudian siapa lagi yang bisa menegakkan diagnosa. Ya, makanya dikatakan di sini adalah harus dilihat tingkat pendidikan. Makanya adalah yang dilihat tadi di situ kita bagi dua, ada vokasi, ada profesi. Profesi itu ada 2 tadi, ada nurse, ada spesialis. Jadi nanti di dalam Ibu ini. Nih, supaya pada saat pada saat memberikan pelayanan kesehatan dilihat nih kerjanya, vokasi seperti apa, kemudian profesi aja dilihat nih. Nurse itu diatur kerjanya yang seperti apa, nurse spesialis. Ya, yang diharapkan adalah ini karena mereka bisa mengambil keputusan, mampu menganalisis. Vokasi bagaimana? Tetap dia bisa. Tapi yang diberikan kewenangan dalam regulasi akreditasi itu adalah nurse dan nurse spesialis. Vokasi dihitung tetap karena dia akan mempengaruhi dari pengaturan tenaga keperawatan.
Ya, jadi jangan merasa, oh iya Bu, berarti saya sekarang D3 nggak dipakai. Salah besar, dipakai, dihitung. Cuma job desk-nya sudah dipilah-pilah. Ya, di sini Dian paham ya. Jadi salah satu yang digunakan adalah untuk regulasi akreditasi dan sebagai pengambil keputusan adalah lebih, ini adalah nurse dan nurse spesialis. Jadi diharapkan dalam satu tenaga TP itu diharapkan adalah dalam 1 minggu itu adalah jam efektifnya nggak boleh lebih dari 40 jam. Ya, diharapkan paling efektif adalah 40 jam. Ini adalah untuk menghitung perawat dalam 1 hari di dalam satu ruangan tersebut. Ya. Oke, ini juga hampir sama. Ya, nanti dihitung untuk menentukan dinas paginya bagaimana, ya, dinas siangnya bagaimana, nih, ya. Jadi dari hitungan tadi itu, kalau kita lihat di sini sudah bisa ditentukan lagi tuh untuk menghitung tenaga perawat nih. Dihitung jumlahnya adalah di sini shift dalam 1 minggu. Ya, kita menggunakan shift yang 3 ya, bukan per 24 jam. Ya, jam efektif selalu adalah menggunakan 7 jam. Ketemu di sini kalau di total 119, ya, makanya dianggap adalah kalau dia bekerja 5 hari, berarti per hari itu adalah efektif 8 jam. Makanya tadi kata si Ivan 8 jam. Ya, 8 jam. Ini tolong digaris bawah 8 jam ya. Maka jumlah staf yang dibutuhkan adalah di sini 119 itu adalah dalam jumlah per 1 minggu. Ini ada di soal nanti loh ya, diperhatikan rumus-rumus ya. Ya, dalam rumus-rumusnya ya. Jadi jangan langsung nafsu, oh ya rumus ini ternyata ada clue-cluenya. Ya, oh ini udah di luar kepala Bu, gitu kan ya? Saya saking di luar kepala kebablasan. Ya, oke, enggak ya? Oke, ini adalah untuk menentukan berapa orang kebutuhan dia dinas pagi, dinas sore, sama dinas malam. Jadi ini tolong diperhatikan. Di sini sudah ada dikatakan di sini ya, menurut si Wessler ya, dikutip dalam show juga ya, mereka berdua di sini. Perhatikan proporsi untuk dinas pagi, sore, malam. Ya, diharapkan di sini adalah pagi itu 47. Kemudian dia untuk jaga sore itu berapa? 35, malam adalah 17%. Artinya di sini adalah per hari itu 17. Ya, berarti dalam 17 inilah dibagi perawatnya bagaimana hitungannya tadi. 47 dikali 24. Ketemulah nanti dinas paginya berapa. Kemudian jaga sorenya 35%. Dikali 24 lagi masih, karena ini kan orangnya, ini yang ada orangnya saat itu di ruangan tersebut. Berarti butuh yang jaga siang hanya 9. Sama yang dinas malam hanya butuh 4 loh ya. Jadi kalau masih dianggap di ruangan itu kurang, ya selamanya kurang, karena tadi dia tidak menghitung dengan benar. Mau pakai metode siapapun boleh. Ya, terserah mau menggunakan metode siapapun boleh. Pasti kebutuhannya nanti di sini terhitungnya. Ya, jadi nanti pada saat kamu kalau sudah bekerja ya, sudah seorang manajer ya, supervisor yang menghitung nih. Pakailah rumus ini, sangat gampang, udah ada persen ya, berapa persen jaga pagi, jaga siang sama jaga malam. Oke, ini hampir sama tadi, ini menurut si Wessler ya, nggak jauh beda. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya ya, untuk pertemuan selanjutnya adalah ada tugas ini dikerjakan per individu. Ya, Masya Allah, berarti Alhamdulillah ya. Ya, untuk pertemuan berikutnya dikumpulkan ya, diketik
ya, diketik ya. Ini ada soalnya, ada satu. Di sini sudah ada Ibu kasih keterangan. Clue pertanyaannya juga sudah ada di dalam kasus satu ini, sudah ada clue-nya, sudah ada kasusnya, ada keterangannya, ada pertanyaan. Jadi nanti lihat nih, pertanyaan ini kaitkan lagi ke kasus dan keterangan. Ya, ini per individu. Kemudian nanti maju satu-satu menjelaskan. Jadi Ibu akan lihat nih, siapa yang kerja sama. Nggak ada, ya. Kosannya beda-beda, rumahnya beda-beda gitu ya. Kan ada media sosial, ada WA-an, ya. Ya, oke, ini kasus satu, ya. Ini kasus dua, perhatikan, ya. Ini Ibu bikin soalnya di kamar operasi. Sudah ada pertanyaannya, ada kasusnya, ada keterangannya, kemudian ini adalah ketergantungan pasien juga sudah ada. Ya, nanti akan Ibu share ya untuk PPT-nya biar bisa mengerjakan. Oke, ini adalah di unit gawat darurat juga sama kebutuhannya, lihat clue ya. Lihat pertanyaannya, lihat pertanyaannya. Oke. Ibu harapkan untuk pertemuan minggu depan sudah bisa maju satu persatu. Nanti Ibu yang tunjuk orangnya. Atau enggak, ini pembelajaran orang dewasa. Bu, saya aja. Boleh, monggo. Ibu dengan senang hati. Ya, Ibu dengan senang hati. Oke, boleh izinnya, diizinkan ya. Oke. Sebelum Ibu akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Ibu harapkan ya 2 hari sebelum ya jam perkuliahan atau hari jam perkuliahan yang sudah ditentukan, sudah ada jadwalnya, sudah dikumpulkan ke Sipen ya. Jadi nanti ya Ibu sih mengharapkan nanti pertemuan berikutnya itu adalah udah dewasa gitu. Saya aja Bu yang pertama, saya nomor 2, saya nomor 3. Itu harapan. Jadi Ibu tidak menunjuk absen. Ya. Oke, itu saja dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi semuanya. Sekian video rekaman pembelajaran mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan pada program Studi Diploma 3 Keperawatan Politeknik Hang Tuah Jakarta. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKPT Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih.